Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari program studi Ekonomi Syariah. Video kali ini adalah video keempat untuk tugas PPI bidang 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Untuk yang pertama, sholat sunnah individu. Pada sholat sunnah individu ada sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Waktu-waktu tersebut ialah yang pertama, sesudah sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga naik sepenggal. Kemudian yang ketiga, saat matahari tepat di puncaknya hingga ia mulai condong. Kemudian yang keempat, sesudah asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Niat dan tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak ini, yaitu untuk niatnya yaitu usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian mengenai tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak, caranya sama seperti mengerjakan sholat sunnah pada umumnya. Mengenai banyak jumlah rakaat sholat sunnah mutlak tidak terbatas, berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya, dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam untuk sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah wudhu, setiap kali selesai berwudhu disunatkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada bagian takharah di atas sebelumnya. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan niat, yaitu usolli sunatan wudhui rakaataini lillahi ta'ala. Lalu kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah oleh jemaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa masuk masjid. Kemudian barulah sholat 2 rakaat. Adapun bacaannya adalah niatnya yaitu usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Lalu ketika keluar dari masjid disunahkan membaca doa keluar masjid. Kemudian sholat selanjutnya itu sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib ini adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada yang gairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah, pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya, sebelum atau sesudahnya. Adapun niatnya yaitu untuk qobliyah atau sebelum sholat wajib, yaitu usolli sunatan juhri. Contohnya sholat zuhur yaitu usolli sunatan juhri rakaataini qobliyah lillahi ta'ala. Kemudian untuk ba'diyahnya pada sholat zuhur yaitu usolli sunatan zuhri rakaataini ba'diyah lillahi ta'ala. Begitu pula dengan sholat-sholat fardu lainnya. Kemudian sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan sebagai berikut. Niatnya menurut macam-macam sholat, kemudian tidak dengan adzan dan iqamah, lalu dikerjakan tidak dengan berjamaah. Selanjutnya bacaan tidak dinyaringkan, lalu jika tidak dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakannya pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Kemudian sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah taubat.
Sholat sunnah taubat dilakukan bagi seorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam kehidupannya dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat taubat jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasa. Hanya saja um, niatnya, ayatnya dan doanya berbeda. Untuk niatnya, contohnya itu seperti usolli sunatan taubat rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Selanjutnya sholat sunat tahajud. Nah, sholat sunat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail atau qiyamul lail atau sholat malam. Nah, sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya sebentar. Waktunya yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud adalah seperti satu, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. 2, jika bangun seperti berbaring-baring terlebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa bangun tidur, kemudian mengambil wudhu seperti biasanya, kemudian memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahkannya sesuai dengan dikehendaki. Lalu membaca niat sholat tahajud, yang mana niatnya yaitu usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Lalu selanjutnya sholat sunat duha. Sholat sunat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Nah, jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat, namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Untuk tata caranya itu pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Asy-Syam. Surat ini bukan wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Ad-Duha. Kemudian selanjutnya niat sholat duha, yang mana niatnya yaitu usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu membaca doa sesudah sholat duha. Kemudian sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah jemaah. Sholat sunnah jemaah adapun diantaranya yaitu sholat tarawih dan witir. Pada umumnya sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Untuk versi yang pertama yaitu 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niat kedua sholat tersebut adalah yaitu untuk niat sholat tarawihnya usolli sunatan usolli sunatan tarawehi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Untuk niat sholat witirnya yaitu usolli sunatan witir salah sarokaatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk versi yang kedua adalah 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Niat sholat witir untuk 2 rakaat yaitu rakaataini. Kemudian niat sholat witir untuk 1 rakaat yaitu rakaatan. Keganjilan dari sholat witir
sebagai penentu keganjilan dari sholat witir. Kemudian membaca doa sholat witir dan membaca doa sesudah tarawih. Kemudian untuk sholat sunnah jemaah yang selanjutnya yaitu sholat sunnah hajat. Pelaksanaan sholat hajat yaitu untuk pertama mengumandangkan iqomah khusus sholat hajat. Kemudian tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya, yang membedakannya hanya pada niat dengan lapasnya yaitu usolli sunatan hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca ayat Amanah Rasul atau surah Al-Ikhlas. Nah, pada sujud terakhir sebelum sholat membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, kemudian salawat sebanyak 10 kali, dan doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Kemudian membaca doa hajat. Lalu kemudian sholat tasbih. Lapas niat sholat tasbih yaitu usolli sunatan tasbihi. Usolli sunatan tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasanya. Hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah di setiap rakaat sholat tasbih yaitu untuk rakaat pertama surah At-Takasur, rakaat kedua surah Al-As, kemudian rakaat ketiga surah Al-Kafirun, rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Kemudian penetapan distribusi atau penempatan bacaan tasbih pada setiap rakaat. Pada sholat tasbih itu ada 2 versi. Untuk versi yang pertama yaitu 15 kali membaca tasbih 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah, 10 kali tasbih ketika ruku, 10 kali tasbih ketika i'tidal, 10 kali tasbih ketika sujud pertama, kemudian 10 kali tasbih ketika duduk antara 2 sujud, 10 kali tasbih ketika sujud kedua, dan 10 kali tasbih ketika duduk istirahat atau duduk sebentar. Kemudian untuk versi yang keduanya itu 15 kali tasbih sebelum membaca Al-Fatihah, 10 kali tasbih sesudah membaca surah, 10 kali tasbih ketika ruku, 10 kali tasbih ketika i'tidal, lalu 10 kali tasbih ketika sujud pertama, 10 kali tasbih ketika duduk antara 2 sujud, kemudian yang terakhir yaitu 10 kali tasbih ketika sujud kedua. Catatan untuk sholat tasbih ini yaitu jika dikerjakan pada siang hari dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Kemudian sholat sunnah tertentu. Nah, pada sholat sunnah tertentu ini diantaranya yaitu sholat id. Sholat id atau sholat hari raya itu ada 2 macam, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Hukum sholat idul fitri dan adha adalah sunat muakkad bagi laki-laki dan perempuan disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholat id untuk yang pertama yaitu sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada sholat idul fitri sebelum berangkat disunahkan sarapan terlebih dahulu, sedangkan pada sholat idul adha disunahkan untuk tidak makan dan minum hingga sholat selesai. Kemudian yang kedua yaitu mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalkan turun hujan dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga yaitu karena pada sholat id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyuruhkan jamaah diperintahkan dengan bacaan yaitu as-sholatu jamiyah. Nah, jadi kemudian yang keempat, setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Kemudian imam dan makmum berniat mengerjakan sholat id. Niatnya adalah usolli sunatan idul fitri rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk sholat idul fitri. Kemudian untuk niat sholat idul adha yaitu usolli sunatan idul adha rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah membaca niat yaitu takbiratul ihram, sebelum membaca al-fatihah lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua membaca dengan 5 takbir dan membaca 4 tasbih. Nah, bacaan tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu kemudian sholat id dikerjakan seperti sholat sunnah biasanya sampai mengucapkan salam. Selesai melaksanakan sholat dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Nah, selanjutnya sholat sunatnya yaitu sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana ada 2 macam, ada gerhana matahari atau kusuf dan bulan atau khusuf. Nah, sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini disunatkan bagi seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucap salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendiri, setelah selesai sholat tidak perlu khutbah. Cara mengerjakannya yaitu untuk yang pertama yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Niat sholat sunnah gerhana matahari adalah usolli sunatan kusufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, atau niat sholat sunnah gerhana bulan yaitu usolli sunatan khusufi rakaataini lillahi ta'ala.